There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not. There's not much to do. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulani Dewi, NIM 120120169 dari Prodi Teknik Geofisika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, yaitu tugas PKS 2, membuat program dan flowchart. Di sini program pertama saya akan membuat sebuah program dari mata kuliah fisika, yaitu menghitung kecepatan dan percepatan. Jadi latar belakang saya mengambil judul program ini karena dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering dan lazim mendengar kata kecepatan dan percepatan, tapi masih banyak sekali orang-orang yang masih ragu untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Jadi tujuan saya membuat program ini agar mempermudah user dalam menghitung kecepatan dan percepatan. Baik, yang pertama untuk flowchartnya, di sini yang pertama ada main. Yang pertama kita deklarasikan dulu integer pilihan. Lalu di sini kita menggunakan string loop. Lalu di sini ada fungsi do. Di sini yang pertama kita outputkan yaitu menghitung kecepatan. Lalu ada output menghitung percepatan dan output rumus apa yang dibutuhkan. Lalu memasukkan input pilihan. Di sini saya menggunakan fungsi if, yaitu dengan pilihan pertama benar, lalu di sini mendeklarasikan real array s, variabelnya di sini s, dan ukuran arraynya atau panjang arraynya 16. Ini cuma sebagai pemisalan dari s, di sini jarak, jadi ini pemisalan untuk jaraknya. Lalu di sini ada deklarasi real array T dengan panjang arraynya 8, lalu real array hasil 1, lalu kita deklarasikan lagi integer A. Di sini variabel A sebagai percepatan. Lalu di sini ada for, fungsi for, A sama dengan 1 to 1, maksudnya nilai A dimulai dari 1 sampai seterusnya. Lalu di sini ada output berupa 1 percobaan menghitung kecepatan dengan lambang V. Lalu ada output masukkan nilai jarak dengan lambang S. Lalu di sini ada inputkan S di sini jarak, lalu output masukkan nilai waktu dan input lagi T. Lalu di sini ada ISIM atau ASIC atau hasilnya 1 sama dengan S per T, di mana ini merupakan rumus kecepatan, yaitu jarak per waktu. Lalu di sini dari fungsi for tadi, di sini kita ada pilihan kedua, yaitu jika salah dari sini berlanjut programnya, maka output pilihan yang Anda masukkan salah. Jika tidak sesuai dengan output yang kita masukkan, input yang kita masukkan. Lalu di sini ada pilihan for, menggunakan fungsi for juga. Ini ada pilihan kedua, jika benar yaitu real array V, di sini V sebagai kecepatan, ukuran arraynya 24 sebagai pemisalan aja. Lalu di sini ada array real array T dan real hasil 2, lalu integer B, di sini B sebagai variabelnya, B-nya. Lalu di sini ada for untuk memasukkan B sama dengan 1. Di sini maksudnya nilai B-nya dimulai dari 1. Lalu di sini ada output berupa
percobaan menghitung percepatan. Lalu di sini ada output, masukkan nilai kecepatan dan input F. Lalu ada output, masukkan nilai waktu dan input B. Dan di sini ada hasil 2 sama dengan V per T. Di sini merupakan rumus dari percepatannya, yaitu kecepatan per waktu. Lalu di sini ada output, hasilnya adalah ini untuk inputan yang di atas tadi, input yang kedua, yang pilihan kedua tadi. Lalu di sini untuk pilihan yang pertama, output akhirnya ada hasil, adalah hasil 1 berupa kecepatan. Lalu ada output gabungan, yaitu pertanyaannya, apakah Anda ingin menghitung yang lain? Lalu ada output iya jika ingin ya 1 dan tidak 0. Lalu input loop, jika yang kita inputkan nilai angka 1, maka pemrograman akan balik ke atas dengan menanyakan pertanyaan ulang. Lalu di sini jika kita menginputkan angka 0, maka program di sini berakhir atau program selesai. Baik, lalu untuk program C++-nya di sini yang pertama ada include username, using namespace, ini merupakan dari pemrogramannya. Lalu integer main, integer pilihan, lalu di sini menggunakan string loop seperti yang di flowchart tadi. Lalu yang pertama kita menggunakan fungsi do, di mana output yang pertama yaitu menghitung kecepatan, output yang kedua menghitung percepatan, lalu output yang ketiga yaitu rumus apa yang dibutuhkan. Lalu di sini inputnya berupa pilihan, lalu menggunakan fungsi if di sini untuk memasukkan pilihan 1. Di sini ada kata-kata double, itu karena saya memakai string loop di sini, jadi di sininya ada double. Lalu if S dengan panjang array 16 dan T panjang array 8, lalu double hasil 1, dan di sini dilanjut dengan fungsi for, yaitu A sama dengan 1, A kecil sama dengan 1, A plus plus, di sini A nya dimulai dari 1. Lalu dimasukkan outputnya yang pertama yaitu percobaan menghitung kecepatan, dan di sini ada output masukkan nilai jarak S, lalu inputnya berupa masukkan variabelnya yaitu S tadi sebagai jarak di sini. Lalu masukkan outputnya berupa masukkan nilai waktu dan inputnya TA. Lalu hasilnya ini hasil sama dengan rumus yang kita pakai untuk menghitung kecepatan, yaitu S per T, jarak per waktu. Lalu output hasilnya adalah dan hasil lalu kecepatan. Ini output dari nilai rumus tadi. Lalu di sini dilanjut lagi dengan fungsi if pilihan 2, karena tadi pilihan 1, ini pilihan 2 sama menggunakan double karena di atas menggunakan string loop. Yang pertama ada V dengan panjang array 24 dan T panjang arraynya 4. Ini cuma pemisalannya saja. Lalu di sini ada hasil 2, lalu masukkan integer B ini sebagai variabelnya. Lalu kita menggunakan fungsi for, di sini B sama dengan 1, B kecil sama 1 dan B plus plus, maksudnya B dimulai dari 1. Lalu kita memaksudkan outputnya berupa percobaan menghitung percepatan, lalu ada output selanjutnya yaitu memasukkan nilai kecepatan. Lalu di sini ada cin V per B, ini input berupa V di sini sebagai variabelnya. Lalu di sini ada outputnya masukkan nilai waktu dan ada inputnya T di sini sebagai waktu, dan hasil 2 ini berupa rumus dari hasil ini yaitu V per T, yang dimana ini adalah rumus percepatan, di sini kecepatan per waktu. Lalu output dari for itu ini lanjutnya yaitu hasil adalah hasil 2 berupa A dengan variabel A. Lalu ada output pilihan yang dimasukkan salah. Lalu di sini ada output
output akhir dari program di atas di sini berupa apakah Anda ingin menghitung yang lain? Jika ya, tekan 1, dan jika tidak, tekan 0. Jika kita menekan 1, maka program akan berbalik ke atas, dan jika menekan 0, maka program selesai. Di sini ditutup dengan while loop 1, penutup loop di atas string loop tadi, dan di sini ditutup dengan output program selesai. Oke, baik. Masuk kepada program yang kedua. Di sini saya mengambil mata kuliah matematika, yaitu pencarian tentang jenis akar persamaan kuadrat. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini itu karena kita tahu matematika adalah ilmu yang penting karena menyangkut dengan perhitungan, tetapi masih banyak yang keliru dalam menentukan suatu perhitungan. Salah satunya yaitu menghitung dan mengetahui dari jenis akar persamaan kuadrat. Nah, di sini nih program ini bertujuan untuk memudahkan user dalam menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Baik, flowchart di sini yang pertama adalah main. Lalu di sini kita ada integer x1, x2, x3, dA dan b. Di sini lalu ada integer array, variabel x dan y, lalu ada i sama dengan 0. Lalu di sini ada tipe perulangan for untuk menginputkan nilai array. Di sini ada output masukkan x1, lalu ada input x1, dan lalu di sini ada output masukkan x2 dan input x2, lalu outputkan lagi masukkan x3 dan input x3. Setelah semua variabel diinputkan, kemudian masuk ke operasi. Di sini ada D sama dengan X2 kali X2 dikurang 4 kali X1 kali X3, di mana ini merupakan rumus dari diskriminan. Lalu selanjutnya di sini ada percabangan D besar dari 0, di mana jika hasilnya memenuhi, maka output yang keluar adalah akar real. Lalu apabila tidak memenuhi, maka output yang keluar adalah akar imajiner. Dan di sini program berakhir. Baik, selanjutnya masuk kepada program C++-nya. Yang pertama di sini ada di baris kedua, di sini ada include usestream. Ini untuk menjalankan fungsi cout dan cin-nya. Lalu ada include math. Ini untuk menjalankan operasi matematikanya. Lalu di sini ada using namespace, integer main. Di sini merupakan bagian dari program. Lalu di sini ada array, cout-nya dari baris ke-7 sampai baris ke-11. Di sini ada cout. Outputnya berupa yang pertama ada UAS PKS2, lalu nama saya, lalu NIM saya, dan TPB saya. Lalu output yang terakhir yaitu program menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Lalu di sini ada array-nya, yaitu menggunakan i sebagai i dan d. Lalu di sini ada nilai array-nya, yaitu bernilai 3. Lalu di sini kita menggunakan fungsi for, yaitu i sama dengan 0, i kecil dari 3, dan i plus plus. Maksudnya di sini i dimulai dari 0 dan berhenti di 2. Lalu di sini ada memasukkan output, yaitu masukkan nilai A. Di sini ada I plus 1, maksudnya itu kita memasukkan dimulai dari A1, A2, dan A3. Lalu di sini ada percabangan, yaitu menggunakan fungsi if, di mana D besar dari 0. Di sini jika kita
hasilnya memenuhi maka outputnya adalah akar real, dan apabila tidak memenuhi maka outputnya adalah akar imajiner. Dan di sini program berakhir. Itulah program-program PKS yang coba-coba saya bikin untuk memenuhi tugas UAS PKS 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I can lay down beside